Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putriandita dengan NIM 2303214. Saya dari kelas 6A dan MK Negosiasi dan Advokasi Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan 10 yang berjudul Teknik dan Strategi Advokasi Modern dalam Agribisnis. Jadi, di sini saya akan menjelaskan pengertian teknik dan strategi advokasi modern. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, cara masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, memperjuangkan kepentingan, dan memengaruhi kebijakan pemerintah mengalami perubahan dan mengalami perjuangan kepentingan dan memengaruhi kebijakan pemerintah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pada masa lalu, kegiatan advokasi umumnya dilakukan melalui pertemuan tatap muka, penyampaian surat resmi, aksi demokrasi, maupun audiensi secara langsung dengan pihak yang berwenang. Cara tersebut memang masih digunakan hingga sekarang. Namun, perkembangan internet telah menghadirkan berbagai metode baru yang jauh lebih cepat, efisien, dan mampu menjangkau masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Dalam bidang agribisnis, perubahan ini memberikan peluang yang sangat besar bagi petani, kelompok tani, koperasi, penyuluh, pertanian, pelaku usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang ada dan yang mereka hadapi kepada pemerintah maupun masyarakat luas. Berbagai isu seperti rendahnya harga hasil panen, mahalnya harga pupuk, keterbatasan akses modal, kerusakan irigasi, perubahan iklim, serta serangan hama dan penyakit tanaman, alih fungsi lahan pertanian, hingga rendahnya kesejahteraan petani. Ini dapat dipublikasikan melalui media digital sehingga lebih mudah memperoleh perhatian dari berbagai pihak. Teknik dan strategi advokasi modern merupakan pendekatan yang menggabungkan penggunaan teknologi digital, pemberdayaan masyarakat, penguatan organisasi petani, hingga kerjasama dengan media massa, serta kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Tujuan utama dari strategi ini bukan hanya menyampaikan keluhan atau kritik, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat, menciptakan dukungan publik, memperkuat posisi tawar petani, serta mendorong lahirnya kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku agribisnis. Selain itu, advokasi modern juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan juga bukti lapangan dalam menyampaikan aspirasi. Suatu usulan akan lebih mudah diterima apabila didukung oleh data produksi, data kerugian petani, hasil penelitian, maupun fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, advokasi modern tidak hanya mengandalkan opini, tetapi juga mengutamakan pendekatan ilmiah dan komunikasi yang efektif, agar pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Perkembangan teknologi digital juga membuat masyarakat itu dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam kegiatan advokasi. Melalui media sosial, masyarakat dapat menyebarkan informasi, memberikan komentar, dan membagikan pengalaman. Mengikuti 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 petisi daring, serta juga ikut serta dalam kampanye yang mendukung sektor pertanian.
Semakin banyak masyarakat yang terlibat, maka semakin besar pula peluang suatu gerakan advokasi memperoleh perhatian pemerintah. Jadi dengan demikian, teknik dan strategi advokasi modern ini menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun agribisnis karena mampu menghubungkan kepentingan petani, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pemerintahan dalam mewujudkan sistem pertanian yang lebih produktif, adil, berdaya saing, dan berkelanjutan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu digital advocacy atau advokasi digital. Pengertian dari digital advokasi atau digital advokasi atau advokasi digital merupakan bentuk advokasi yang memanfaatkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam menyampaikan aspirasi, opini opini publik dan penggalang dukungan masyarakat, serta memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah maupun lembaga terkait. Terus, kehadiran internet membuat proses advokasi tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu karena informasi dapat diakses nih oleh masyarakat kapan saja dan di mana aja. Nah, jadi dalam sektor agribisnis, digital advokasi ini menjadi salah satu strategi yang sangat penting karena berbagai persoalan itu petani seringkali membutuhkan perhatian publik secara tepat, cepat, misalnya itu ketika terjadi penurunan harga komoditas. Contohnya itu kelangkaan pupuk, gagalnya panen akibat bencana alam, serta adanya serangga organisme pengganggu tanaman atau OPT. Selanjutnya itu informasi tersebut dapat segera dipublikasi melalui media digital sehingga itu pemerintah itu dapat mengetahui kondisi yang terjadi dan mengambil langkah penanganan yang lebih cepat. Digital advokasi juga memberikan nih kesempatan bagi petani yang berada di daerah terpencil untuk menyampaikan kondisi yang mereka alami kepada masyarakat luas melalui media sosial, video, foto, maupun siaran langsung atau live streaming. Masyarakat dapat melihat secara langsung kondisi petani yang sebenarnya tanpa harus datang ke lokasi. Hal ini membuat advokasi itu menjadi lebih transparan, mudah dipercaya, dan mampu menarik simpati masyarakat. Terus, keunggulan lain dari digital advokasi adalah uh, kemampuannya itu membangun jaringan yang luas. Petani itu tidak hanya memperoleh dukungan dari sesama, tetapi juga dari akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa, lembaga swasada masyarakat atau LSM. Bahkan, masyarakat internasional yang memiliki perhatian terhadap pembangunan pertanian dan ketahanan pangan. Namun demikian, penggunaan media digital dalam advokasi juga harus dilakukan secara bijaksana. Informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta, menggunakan data yang benar-benar akurat, serta tidak mengandung unsur provokasi maupun penyebaran informasi yang palsu. Serta dalam kesalahan penyampaian informasi ini justru dapat mengurangi kepercayaan bagi masyarakat terhadap gerakan advokasi yang kita lakukan selama ini dan mengurangi mereka tuh jadi tidak percaya bahwasannya kita melakukan ini untuk gerakan advokasi, tapi mereka menganggap ini kayak cuman urusan mereka aja. Tapi dengan pemanfaatan teknologi digital dengan tepat, kegiatan advokasi ini dapat menjadi lebih efektif dalam memperjuangkan kepentingan petani sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun pertanian dan pembangunan sektor agribisnis.
Jadi sini kita masuk nih ke tujuan digital advokasi. Digital advokasi ini memiliki berbagai tujuan yang saling berkaitan dalam mendukung pembangunan sektor pertaniannya. Tujuan utamanya itu adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai persoalan yang dihadapi petani sekaligus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Mulai dari digital advokasi, informasi mengenai kondisi pertanian dapat disebarluaskan secara cepat sehingga masyarakat ini memahami pentingnya sektor pertanian bagi kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga dapat memperoleh edukasi mengenai pentingnya menjaga ketahanan pangan dan mendukung produk produk lokal seperti produk eh, jam dari rotan, terus itu mebel-mebel serta tas khas Aceh ataupun khas Gayo. Serta ada juga nih uh, apa ukiran Danau Toba serta baju Danau Toba itu menjadi ciri khas dari lokal. Serta juga makanan lokal dan buah-buahan lokal. Jadi uh, masyarakat juga boleh uh, mendukung serta menghargai peran petani sebagai penyedia kebutuhan pangan nasional. Selain itu, media sosial edukasi juga digital advokasi ini juga bertujuan nih mengajak masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam mendukung suatu gerakan advokasi. Misalnya itu seperti melalui penandatanganan petisi online, membagikan informasi di media sosial, contohnya Instagram, mengikuti seminar daring, dan juga memberikan donasi kepada masyarakat ataupun kepada petaninya, serta ikut serta nih dalam kampanye yang mendukung kesejahteraan petani. Di sisi lain nih, digital digital advokasi ini menjadi sarana komunikasi yang lebih terbuka antara masyarakat dan pemerintah. Saat ini banyak instansi pemerintah memiliki akun media sosial resmi. Sehingga masyarakat ini dapat menyampaikan kritikan, saran, maupun aspirasi secara langsung. Komunikasi yang terbuka ini diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, tujuan terbesar digital advokasi adalah membangun dukungan publik yang kuat sehingga pemerintah ini memiliki dorongan moral maupun politik untuk mengambil kebijakan yang lebih berpihak kepada petani, meningkatkan kesejahteraan pelaku agribisnis, serta menjaga keberlanjutan sektor pertanian di masa depan. Lalu kita masuk nih ke tahap media sosial sebagai sarana advokasi. Yang pertama itu, media sosial. Apa sih itu media sosial? Tentunya kalian sudah tidak asing dengan media sosial. Media sosial ini itu merupakan salah satu teknologi komunikasi yang paling berpengaruh dalam perkembangan advokasi modern. Saat ini nih, hampir seluruh masyarakat atau lapisan masyarakat menggunakan media sosial sebagai sumber sumber informasi sekaligus sarana untuk menyampaikan pendapat. Nah, oleh karena itu, media sosial menjadi alat yang sangat efektif dalam memperjuangkan berbagai isu, termasuk isu yang berkaitan dengan sektor agribisnis. Dalam agribisnis juga, media sosial tidak hanya dimanfaatkan nih untuk mempromosikan hasil pertanian saja, tetapi juga digunakan sebagai media untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi petani kepada masyarakat dan pemerintah. Misalnya tuh ketika harga harga cabai am harga cabai anjlok,
pupuk subsidi langka atau terjadi gagal panen akibat bencana alam seperti banjir yang mengalami Aceh beberapa bulan lalu. Itu harga cabai sangat murah di sini dijual. Sampai petani-petani itu mengalami gagal panen semua karena lahan mereka itu rata-rata sudah kena longsor dan banjir. Lalu informasi tersebut dapat segera dipublikasi melalui Instagram, Facebook. Tapi sekarang Facebook udah jarang digunakan karena rata-rata anak Gen Z sekarang menggunakan Instagram maupun TikTok. Bisa juga TikTok dan YouTube. Terus bisa juga melalui aplikasi WhatsApp. Sehingga masyarakat mengetahui nih kondisi yang sebenarnya terjadi di luar selain di wilayah mereka tersebut. Terus, media sosial juga memberikan kesempatan bagi petani untuk menunjukkan kondisi pertanian secara langsung melalui foto, video, maupun siaran langsung atau live streaming. Terus mereka juga bisa dengan cara membuat eh, masyarakat dapat melihat keadaan nyata di lapangan sehingga informasi yang disampaikan itu menjadi lebih meyakinkan dan lebih akurat lagi. Kayak lebih mengetahui lagi masyarakat ini, pertanian ini kayak gini deh, kayak gitu. Lalu selain itu, media sosial juga memungkinkan masyarakat memberikan komentar yang baik dan memberikan informasi, bahkan ikut mendukung gerakan advokasi yang sedang dilakukan oleh petani maupun oleh masyarakat lain. Lanjut kita masuk ke fungsi media sosial dalam advokasi. Jadi ada beberapa nih, media sosial ini memiliki beberapa fungsi yang penting dalam kegiatan advokasi. Antaranya itu yang pertama itu menyebarkan informasi. Media sosial itu mampu menyampaikan informasi secara tepat kepada masyarakat luas. Informasi mengenai harga hasil panen, kerusakan tanaman, perubahan kebijakan pemerintah, maupun berbagai persoalan pertanian dapat diketahui oleh masyarakat hanya dalam hitungan menit aja. Itu dengan menggunakan TikTok saja, semenit kita upload, sorenya itu paginya kita upload, sorenya itu nggak nyampe sorenya, bahkan siangnya tuh udah langsung viral dan bahkan penyebarannya tuh sangat-sangat cepat sekali. Lalu kita masuk ke membangun komunikasi. Jadi media sosial itu bukan hanya menyebarkan informasi saja ya, tapi juga membangun komunikasi antar masyarakat lain yang di luar sana. Media sosial itu mempermudahkan petani, penyuluh, maupun akademisi serta juga pelaku usaha serta mahasiswa juga organisasi masyarakat yang ada di luaran sana serta yang ada di dalam wilayah maupun di luar kota untuk saling berkomunikasi dan membentuk nih jaringan yang memiliki tujuan yang sama serta komunikasi tersebut itu dapat saling bertukar informasi, pengalaman maupun solusi terhadap berbagai masalah pertanian. Misalnya di luaran sana itu sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih. Maka petani yang di daerah yang lebih dalam akan meniru nih petani luar dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti drone untuk pemupukan. Itu bisa dicontoh oleh petani yang ada di perdesaan. Selanjutnya itu ada berorganisasi aksi. Jadi melalui media sosial penyelenggaraan advokasi dapat mengumumkan jadwal seminar, diskusi publik, aksi damai, dan pelatihan hingga kegiatan pengumpulan tanda tangan petisi sehingga partisipasi masyarakat menjadi lebih tinggi. Dengan adanya aksi ini, jadi mahasiswa lebih aktif dan lebih mudah memahami gimana kondisi di luar dan diskusi sesama publik gimana. Terus itu juga ada pembentukan opini masyarakat.
Pembentukan opini publik, Deng. Semakin sering suatu isu dibahas di media sosial, semakin besar pula nih kepentingan masyarakat terhadap isu tersebut itu semakin besar gitu. Opini publik itu yang positif ya, jangan dan dapat menjadi tekanan moral bagi pemerintah agar segera nih mengambil tindakan yang lebih akurat nih untuk publik, dan opini-opini mereka ini akan diterima oleh pemerintahan tersebut. Lalu kita masuk ke menjadi sarana komunikasi dengan pemerintah. Saat ini hampir semua kementerian dinas pertanian ini maupun maupun jabatan atau pejabat pertanian atau pemerintahan memiliki akun media sosial resmi. Hal ini memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung, sehingga komunikasi ini menjadi lebih terbuka dan lebih cepat prosesnya, dan tidak perlu nih kita datang ke gedungnya langsung. Jadi tinggal kita sebarkan aja, kita pengen negara ini kayak gini, tapi sebagai pemerintah juga tidak menghiraukan hal tersebut ya. Terus terdapat nih kelebihan media sosial. Jadi ada juga nih kan kelebihan dan kekurangan menggunakan media sosial ini. Ada yang baik dan ada buruk. Jadi kita masuk ke kelebihannya dulu deh. Jadi media sosial ini memiliki berbagai kelebihan nih. Di antaranya itu mampu menyebarkan informasi secara cepat. Seperti yang saya bilang tadi, semenit kita upload, nggak lama, beberapa menit langsung viral kayak gitu. Terus ada juga yang menggunakan biaya penggunaan relatif murah. Jadi dengan media sosial, dengan menggunakan handphone saja, itu udah cukup relatif untuk menyebarkan informasi. Terus juga ada menjangkau masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Terus ada mempermudah komunikasi dua arah seperti telepon. Misalnya keluarga kita di luar negeri atau di luar kota, kita di dalam, kita bisa menelpon mereka, bilang menyampaikan informasi gimana kabar atau gimana. Terus meningkatkan partisipasi masyarakat, serta dapat digunakan kapan saja tanpa batas oleh lokasi, dibatasi oleh lokasi. Terus ada juga nih, dan media sosial itu sebenarnya uh, punya kekurangan juga. Jadi di samping berbagai kelebihannya itu, media sosial juga memiliki berbagai kelemahan. Contoh kelemahannya itu ada media sosial, beberapa kelemahannya itu informasi yang beredar belum tentu benar sehingga berpotensi menimbulkan hoax. Contohnya itu, ih, gini 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 gini. Terus rupanya sekali kita lihat kenyataannya tidak seperti itu. Banyak tuh berita-berita hoax yang tersebar di media sosial sekarang. Lalu ada juga nih, selain itu media sosial sering nih memunculkan komentar-komentar yang negatif. Itu jangan diambil diambil ya, kalau misalnya komentarnya itu komentar negatif, kita ngambil yang positif positifnya saja. Terus penyalahgunaan informasi, bahkan juga konflik antar pengguna nih. Jadi saling cekcok di antara media sosial perkara salah perkataan sedikit. Bisa juga saling menuduh atau kayak saling sindir nih lewat TikTok ataupun Instagram. Terus ada juga tuh, setiap informasi itu, bahkan oleh karena itu setiap informasi yang disampaikan dalam kegiatan advokasi harus berdasarkan data yang benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan disampaikan secara etis agar tujuan advokasi ini dapat tercapai. Terus kita masuk nih ke petisi online. Apa sih petisi online ini? Petisi online ini adalah salah satu bentuk advokasi digital yang berkembang sangat pesat seiring meningkatnya penggunaan internet. Petisi online dilakukan dengan mengumpulkan dukungan masyarakat melalui tanda tangan elektrik, sehingga bentuk persetujuan terhadap suatu tuntutan atau usulan kebijakan. Dalam sektor agribisnis, petisi online sering digunakan ketika petani atau masyarakat merasa ada kebijakan yang merugikan sektor pertanian.
Misalnya itu penolakan terhadap alih fungsi lahan sawah. Banyak sekarang seperti di Aceh Utara ini dekat kampus Unimau, itu lahan pertanian itu rata-rata sudah dijadikan perkosan atau bangunan. Banyak sekali sawah-sawah yang sudah dijadikan kos-kosan, itu membuat ada yang menguntungkan juga ada yang merugikan. Yang pertama itu pencemaran pencemaran dari limbah yang berada di kos-kosan tersebut, dan juga sawah yang semakin sedikit. Terus ada juga permintaan peningkatan subsidi pupuk. Lalu ada perlindungan harga gabah serta pembangunan jaringan irigasi sehingga permohonan bantuan kepada petani yang mengalami gagal panen. Jadi keunggulan petisi online adalah proses pengumpulan dukungan yang sangat cepat. Ribuan bahkan jutaan orang dapat memberikan tanda tangan hanya dalam waktu beberapa saat atau beberapa hari deh. Semakin banyak dukungan yang dikumpulkan, semakin besar juga perhatian pemerintah terhadap isu-isu yang ada yang sedang diperjuangkan. Terus, walaupun demikian, petisi online bukanlah tujuan akhir dari advokasi, tetapi petisi hanya merupakan salah satu alat untuk menunjukkan bahwa suatu isu memperoleh dukungan masyarakat. Setelah petisi terkumpul, organisasi advokasi tetap harus melakukan dialog dengan pemerintah, menyampaikan data dukungan, serta melakukan komunikasi yang baik agar tuntutan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata. Selanjutnya ada kampanye digital. Yang pertama itu apa sih kampanye digital ini? Kampanye digital ini merupakan serangkaian kegiatan komunikasi yang memanfaatkan berbagai media sosial atau media digital untuk menyampaikan pesan secara terencana dan berkelanjutan. Dalam advokasi agribisnis, kampanye digital digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu pertanian, sekaligus membangun dukungan publik agar terjadi perubahan kebijakan maupun perubahan perilaku dari masyarakatnya. Kampanye digital ini biasanya digunakan berbagai media secara bersamaan seperti website, blog, atau media sosial, email, podcast, atau webinar, serta video edukasi, infografik, hingga hashtag tertentu. Penggunaan berbagai media tersebut membuat pesan advokasi lebih mudah dipahami dan menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya itu ada agar kampanye ini digital ini berhasil. Petani yang disampaikan harus menarik berdasarkan data yang valid, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta disajikan secara kreatif. Misalnya ini melalui video pendek mengenai kehidupan petani, infografis tentang harga hasil panen, atau juga tentang cerita inspiratif mengenai keberhasilan kelompok tani dalam meningkatkan produksinya. Terus, kampanye digital ini juga dilakukan secara konsisten. Informasi tidak cukup disampaikan satu kali saja, tetapi harus dilakukan tuh dipublikasi berulang-ulang secara berkala agar masyarakat tuh terus mengingat dan terus tuh isu yang sedang diperjuangkan. Dengan demikian, dukungan masyarakat itu uh, akan semakin besar sehingga peluang keberhasilan advokasi itu akan juga semakin meningkat. Lalu di sini ada grassroots advokasi atau disebut dengan advokasi akar rumput. Grass grassroots grassroots advokasi atau advokasi akar rumput merupakan strategi
Advokasi yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam memperjuangkan perubahan. Dalam konteks agribisnis, masyarakat yang dimaksud terutama adalah petani, kelompok tani, koperasi, atau gabungan kelompok tani atau gapoktan, gapoktan, juga atau penyuluh pertanian serta masyarakat desa secara langsung merasakan dampaknya nih dari berbagai kebijakan di masyarakat dan kebijakan yang ada di pertanian. Terus itu prinsip utama grassroots advocacy ini adalah bahwa perubahan yang baik harus dimulai dari masyarakat yang mengalami permasalahan tersebut. Oleh karena itu, petani tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga menjadi pihak yang aktif dalam menyampaikan aspirasi atau memberikan masukan pengawas, mengawasi pelaksanaan kebijakan, serta ikut mencari nih solusi terhadap berbagai berbagai kebijakan dan persoalan pertanian. Melalui pendekatan ini, petani didorong untuk membangun organisasi yang kuat, mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta melakukan musyawarah secara rutin, mendokumentasikan juga berbagai masalah yang dihadapi, serta bekerja sama dengan perguruan tinggi, media massa, organisasi masyarakat, dan pemerintah. Grassroots advokasi juga meningkatkan rasa kebersamaan di antara pertanian. Ketika suatu permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, uh, posisi tawar petani menjadi lebih kuat nih dibandingkan jika mereka berjuang sendiri-sendiri. Dengan demikian, peluang memperoleh perhatian pemerintah juga menjadi lebih besar. Lalu kita masuk ke media relations dalam advokasi agribisnis. Media relation merupakan kegiatan membangun hubungan yang baik dengan media massa agar informasi yang mengenai berbagai isu pertanian dapat dipublikasi secara luas, akurat, dan berimbang. Dalam kegiatan advokasi, media memiliki peran yang sangat penting karena mampu membentuk opini masyarakat sekaligus meningkatkan perhatian pemerintah terhadap suatu permasalahan. Hubungan yang baik dengan media sosial dilakukan melalui penyusunan siaran pers atau konferensi pers, penyediaan narasumber yang kompeten, dan penyampaian data yang akurat, serta juga komunikasi yang terbuka dengan wartawan, serta informasi yang diberikan kepada media harus lebih jelas dan lebih akurat. Juga mudah dipahami serta didukung juga oleh bukti yang kuat sehingga pemberitaan ini yang dihasilkan itu bersifat objektif. Media massa juga berfungsi sebagai jabatan antara masyarakat dan pemerintahan. Ketika suatu isu pertanian diberitahu secara luas, masyarakat menjadi lebih memahami nih kondisi yang sedang terjadi. Contohnya itu memahami kondisi yang sedang terjadi. Di sisi lain antara pemerintah juga mendorong untuk segera memberikan respon karena isu tersebut telah menjadi perhatian publik. Selain meningkatkan perhatian pemerintah, media relations juga membantu meningkatkan kredibilitas organisasi yang melakukan advokasi, organisasi yang mampu menyampaikan informasi secara terbuka, jujur, dan berdasarkan data, biasanya akan memperoleh kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat. Oleh karena itu, media relations menjadi salah satu strategi yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan advokasi modern di sektor agribisnis pertanian.
Selanjutnya itu ada kita masuk ke selanjutnya itu kita akan masuk ke pemaparan dari yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Jadi pemaparannya itu saya persingkat, yaitu teknik dan strategi modern dalam agribisnis. Tadi kan ada tiga tuh, digital advokasi, grassroots akademik, dengan media relations. Jadi kalau dipersingkat itu di era digital ini telah mengubah landscape advokasi secara signifikan. Media sosial, petisi online, dan kampanye digital menjadi alat ampuh untuk menjangkau kalayak luas, dan mobilitasasi dukungan, serta di gross advokasi ini ada berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini adalah komunikasi petani. Kekuatan advokasi ini terletak pada jumlah dan suara kolektif dari dukungan yang terdampak langsung oleh isu yang diperjuangkan. Kalau misalnya di media relations, membangun dukungan yang baik dengan media cetak, elektronik, dan daring adalah kunci memperluas jangkauan pesan advokasi dan membentuk advokasi opini publik. Terus itu ada digital advokasi, memanfaatkan media sosial dan kampanye digital. Jadi media sosial itu seperti platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube memungkinkan para advokasi nih untuk menyebarkan informasi, berbagai fakta yang beredar, dan data cerita serta analisis mengenai isu-isu agribisnis. Juga membangun komunitas mendukung dengan individu serta organisasi yang memiliki minat yang sama. Terus juga mengorganisasi aksi, membangun komunitas, mengumumkan acara atau kampanye dan cara-cara untuk terlibat. Selanjutnya itu mempengaruhi opini publik, membentuk narasi dan merespon informasi yang salah satunya itu agar tidak merugikan. Selanjutnya itu berinteraksi langsung dengan pembuatan kebijakan. Beberapa pembuatan kebijakan aktif di media sosial dan dapat dipengaruhi oleh tekanan publik. Lalu ada digital advokasi memanfaatkan petisi online juga. Jadi di platform seperti Orange or Gauge ini atau Awards memungkinkan pengumpulan datanya itu tanda tangan secara daring untuk mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Serta juga petisi online dapat dengan cepat mengumpulkan dukungan dalam jumlah besar dan memberikan tekanan kepada target advokasinya. Terus ada juga nih kampanye digital. Jadi kampanye digital ini melibatkan penggunaan berbagai saluran digital juga secara terorganisasi untuk mencapai tujuan advokasinya. Ini bisa meliputi nih website atau blog, itu berbagai pusat informasi kampanye, juga email marketing untuk membangun hubungan dengan pendukung dan memberikan pembaruan, serta dengan iklan online untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Terus ada video atau infografis untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan mudah dipahami. Serta ada juga nih penggunakan hashtag
untuk memperluas jangkauan pesan dan membangun percakapan di media sosial. Selanjutnya ini ada grassroots advokasi atau pemberdayaan komunitas pertanian. Jadi di sini itu tujuannya itu membangun organisasi pertanian yang kuat. Di dalam ini tuh mendukung pembentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi serta peredaran federasi petani agar mereka tuh memiliki wadah untuk menyuarakan suara mereka dan kepentingan bersama. Lalu ada pendidikan dan pelatihan. Di sini itu tujuannya itu untuk meningkatkan pemahaman petani tentang eh, hak-hak mereka dan kebijakan petani yang cara berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada mobilisasi aksi lokal, mengorganisir pertemuan, diskusi, demokrasi, atau aksi kolektif di tingkat komunitas untuk menarik perhatian pada isu-isu spesifik. Lalu ada juga nih membangun koalisi dengan organisasi lain. Tujuannya itu bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil atau OMS dan juga akademisi serta kelompok lain yang memiliki tujuan yang sejalan ataupun yang sama. Terus itu juga ada mendokumentasikan pengalaman petani. Tujuannya itu kayak mengumpulkan cerita dan data dari lapangan untuk memperkuat argumen advokasinya. Terus tuh mengapa sih advokasi pemberdayaan ini sangat-sangat penting bagi pertanian? Jadi suara yang lebih autentik atau petani adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan pertanian. Sehingga suara mereka tuh memiliki legitimasi yang lebih kuat serta dukungan yang luas atau tujuannya itu mobilisasi komunitas petani dapat menghasilkan dukungan yang signifikan untuk kampanye advokasi. Juga ada akuntabilitas pembuatan kebijakan. Jadi tujuannya itu untuk tekanan dari konsisten yang di tingkat lokal dapat mendorong pembuatan kebijakan untuk lebih responsif. Lalu media relationship dalam advokasi bisnis nih. Jadi di sini itu uh, yang pertama itu mengembangkan pesan yang jelas dan menarik. Atau contohnya itu pesan advokasi harus ringkas, mudah dipahami, dan relevan bagi audiens medianya, serta membangun dampak kontak media. Nah, tujuannya itu untuk mengidentifikasi jurnalis atau outlet media yang meliputi isu-isu agribisnis. Lalu ada menulis siaran pers yang efektif, menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan menarik bagi jurnalisnya. Terus ada mengadakan mengadakan konversi pers atau untuk mengumumkan isu penting atau respon perkembangan terkini. Terus itu ada menawarkan wawancara dan opini. Tujuannya itu menyediakan juru bicara yang kompeten untuk berbicara kepada media. Terus itu ada monitoring liputan media. Tujuannya itu adalah melacak bagaimana isu advokasi diliput dan merespon jika ada informasi yang tidak akurat atau tidak relevan. Terus itu ada membangun hubungan jangka panjang dengan jurnalistis. Tujuannya itu adalah berusaha menjadi sumber informasi yang kredibel bagi media. Terus ada meningkatkan kesadaran publik. Nah, tujuannya itu kayak media itu memiliki jangkauan yang lebih luas nih untuk dapat membantu dan menyampaikan isu kepada khalayak yang lebih lagi besar, yang lebih besar lagi. Terus
membentuk opini publik. Tujuannya itu adalah pemberitaan media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang suatu isu. Terus ada juga nih, menekankan pembuatan kebijakan. Meliputi media yang negatif dapat memberikan tekanan kepada pembuat kebijakan untuk bertindak. Lalu yang terakhir itu ada membangun kredibilitas atau tujuannya itu meliputi media yang positif dapat meningkatkan kredibilitas organisasi advokasi. Jadi kita akan masuk ke contoh kasusnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh kasus nih. Yang pertama itu kampanye dengan hashtag keselamatan petani jagung. Jadi di Kabupaten Y, petani juga jagung mengalami kesulitan menjual hasil panen mereka karena harga harga jagung itu turun drastis setelah masuknya jagung impor dari jumlah yang besar. Terus harga jagung di tingkat petani itu hanya sekitar 5.000 sampai 3.500 lah paling murah per kilonya. Sedangkan biaya produksi mencapai 4.800 per kilonya. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar petani itu mengalami kerugian yang cukup besar, bahkan ada yang terpaksa menjual hasil panen mereka di bawah biaya produksi mereka agar tidak rusak di gudang penyimpanan. Selain itu, rendahnya harga, petani juga menghadapi keterbatasan fasilitas penyimpanan sehingga jagung harus segera dijual setelah panen. Terus banyak juga nih petani yang mengeluh bahwa mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat terhadap pedagang besar maupun perusahaan yang pembeli jagung tersebut. Jadi kondisi tersebut gabungan kelompok tani atau Gapoktan, koperasi petani, penyuluh pertanian, dosen perguruan tinggi dan mahasiswa membentuk gerakan hashtag keselamatan petani jagung. Mereka juga memanfaatkan nih media sosial untuk mengunggah video kondisi petani yang mengalami kerugian, membagikan data yang mengenai biaya produksi mereka tuh harga jualnya itu rendah dan serta menyebarkan infografis yang menjelaskan dampak impor terhadap pendapatan petani lokal. Mereka juga membuat petisi online yang meminta pemerintah membatasi impor jagung pada saat musim panen raya dan meningkatkan penyerapan jagung lokal oleh industri pakan ternak. Selain itu, mereka juga mengadakan webinar, diskusi publik, dan audiensi dengan pemerintah daerah serta pemerintah untuk menyampaikan informasi mereka. Mereka juga meminta petisi online yang meminta pemerintah membatasi impor jagung pada musim panen raya dan meningkatkan penyerapan jagung lokal oleh industri pakan ternak. Selain itu, mereka mengadakan webinar diskusi publik dan audiensi dengan pemerintah daerah serta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan hasil kajian mengenai kerugian yang dialami petani. Gerakan tersebut mendapat dukungan luas dari masyarakat, media massa, dan pelaku usaha peternakan. Setelah melakukan evaluasi, pemerintah menetapkan program penyerapan jagung petani melalui Badan Urusan Logistik atau Bulog, memberikan bantuan gudang, penyimpanan, serta memperluas kemitraan antara petani dan distribusi pangan.
Terus penjelasan kasus. Dari kasus ini tuh merupakan contoh penerapan digital advokasi karena kelompok tani memanfaatkan media sosial, video, infografis, serta webinar dan petisi online untuk menyampaikan kondisi petani jagung kepada masyarakat luas. Penyebaran informasi secara digital membuat isu tersebut cepat dikenal sehingga memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Kasus ini juga menunjukkan penerapan grassroots akademik karena gerakan berasal dari petani sendiri dan bekerja sama dengan koperasi, penyuluh, mahasiswa, serta akademisi. Mereka tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga menyusun data kerugian dan memberikan usulan solusi kepada pemerintah. Selain itu, kegiatan tersebut menerapkan media relations, melakukan kegiatan kerjasama dengan media massa sehingga permasalahan yang dihadapi oleh petani menjadi perhatian publik serta pemberitaan yang luas, mendorong pemerintah mengambil kebijakan yang lebih berpihak pada petani jagung seperti meningkatkan penyerapan hasil panen dan memperkuat kemitraan dengan industri. Baik, kita masuk ke gerakan yang kedua atau studi kasus yang kedua. Contohnya tuh di Provinsi Z nih, sejumlah petani kelapa sawit menghadapi penolakan dari berbagai perusahaan eksportir karena hasil panen mereka tuh dianggap belum memenuhi standar keberlanjutan. Selain itu, penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan menyebabkan kualitas tanah menurun dan penyemaran mencemari sumber air di sekitar perkebunan. Jadi permasalahan tersebut itu mengakibatkan harga per tan dan dari buah sawit atau TBS yang diterima petani lebih rendah dibandingkan petani yang telah menerapkan praktik budidaya berkelanjutan. Banyak petani merasa kesulitan nih memperoleh informasi mengenai standar produksi yang dibutuhkan pasar ekspor. Untuk mengatasi kondisi tersebut, kelompok tani bersama-sama melakukan kampanye bersama penyuluh atau LSM, lingkungan, dan perguruan tinggi serta perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk meluncurkan gerakan hashtag sawit berkelanjutan. Bisa juga dengan sawit dengan harga yang tinggi. Terus kampanye dilakukan melalui media sosial dengan menyebarkan video edukasi mengenai budidaya kelapa sawit yang ramah lingkungan, penggunaan pupuk secara seimbang, dan berkonservasi tanah serta air, juga pentingnya memperoleh sertifikasi berkelanjutan. Selain itu, kampanye digital mereka mengadakan pelatihan bagi petani, demonstrasi plots atau
budidaya keberlanjutan, webinar, dan diskusi dengan pemerintah daerah mengenai perlunya dukungan pembinaan untuk sertifikasi perkebunan rakyat. Berbagai media lokal juga memberitakan manfaat penerapan pertanian berkelanjutan bagi lingkungan dan peningkatan daya saing produk kelapa sawit Indonesia. Berapa bulan kemudian, pemerintah daerah memberikan bantuan pelatihan sertifikasi, memfasilitasi kerjasama dengan perusahaan eksportir, serta memberikan pendampingan teknis kepada kelompok tani. Hasilnya, kualitas produksi meningkat dengan kualitas yang beratnya tuh bisa sampai 40 kilo sampai 50 kilo per tandannya. Dan harga jual tandannya itu bisa mencapai 3.000 per buahnya. Lalu dengan buah yang segar menjadi lebih baik dan petani memperoleh akses pasar yang lebih luas. Penjelasan dari kasus ini. Kasus ini merupakan contoh penerapan teknik yang strategis advokasi modern yang memadukan digital advokasi, growth advokasi, dan media relations digital advokasi. Dilakukan melalui penyebaran video edukasi, infografis, webinar, dan kampanye media sosial yang bertujuan meningkatkan pemahaman petani mengenai pertanian berkelanjutan. Grassroots advokasi terlihat dari keterlibatan langsung kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pelatihan serta penerapan praktik budidaya yang lebih ramah lingkungan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa perubahan dimulai dari masyarakat yang mengalami permasalahan secara langsung. Sementara itu, media relations dilakukan dengan menjalin kerjasama bersama media lokal agar informasi mengenai pentingnya sertifikasi dan budidaya berkelanjutan diketahui oleh masyarakat luas. Publikasi tersebut meningkatkan perhatian pemerintah sehingga lahir program pendampingan, pelatihan, dan bantuan sertifikasi bagi petani. Juga, studi kasus ini menunjukkan bahwa advokasi modern tidak hanya bertujuan menyelesaikan masalah dan juga masalah ekonomi pertanian, tetapi juga mendorong terciptanya sistem agribisnis yang lebih berkelanjutan serta berdaya saing dan mampu memenuhi tuntutan pasar nasional maupun internasional. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari ketiga dari semua pemaparan yang saya paparkan adalah advokasi di era digital semakin berkembang dengan memanfaatkan berbagai media dan strategi untuk menyampaikan aspirasi kepada masyarakat maupun pemerintahnya. Media sosial menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi, membangun komunitas, berorganisasi aksi, dan membentuk opini publik, serta menjalin komunikasi yang lebih terbuka. Dan dengan pemerintah sementara itu, petisi online berfungsi sebagai
Bentuk dukungan masyarakat terhadap suatu isu serta kampanye digital, membantu meningkatkan kesadaran publik melalui penyampaian informasi yang efektif, menarik, dan berbasis data. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga, keberhasilan advokasi juga bergantung pada keterlibatan masyarakat melalui grassroots advokasi, yaitu pendekatan yang menempatkan petani dan masyarakat sebagai pelaku utama dalam memperjuangkan perubahan. Di sisi lain, hubungan yang baik dengan media massa atau media relance sangat penting nih untuk memperluas penyebaran informasi serta mendorong pemerintah memberikan respon terhadap berbagai persoalan di sektor agribisnis ini. Dengan memadukan strategi digital, partisipasi masyarakat dan dukungan media, kegiatan advokasi dapat berjalan lebih efektif dalam mendorong lahirnya kebijakan dan berpihak pada petani dan membangun agribisnis yang berkelanjutan. Jadi, eh, juga ada kerjasama nih bagi masa faktor untuk meningkatkan perhatian publik, untuk meningkatkan perhatian dari publik dan mendorong pemerintah mengambil langkah nyata terhadap isu-isu pertanian itu. Jadi, kombinasi antara pemanfaatkan media digital, partisipasi masyarakat, dan media relance merupakan strategi saling melengkapi dalam mewujudkan advokasi agribisnis efektif, transparan, dan mampu menghasilkan perubahan yang bermanfaat bagi sektor pertanian. Baik, saya akhiri saja pemaparan hari ini yang saya sampaikan saya dengan judul Teknologi dan Strategi Advokasi Modern dalam Agribisnis. Baik, saya akhiri dengan wabil topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.